Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, berhalal bihalal. Kalau negaranya memang bahasa Arab halal bihalal itu, tapi orang Arab sendiri nggak paham kecuali kalau sudah lama di Indonesia. Ya artinya saling halal menghalalkan. Saya sampaikan terima kasih ini atas kesempatan bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak atau mungkin juga ibu yang sudah lama nggak ketemu sudah sama-sama kepala 8. Alhamdulillah masih ada gini saja di kepala 8. Alhamdulillah ini. Dan selanjutnya tadi disampaikan saya datang jam 8 bukan karena baik, karena hari ini tuh acaranya banyak, Paguyuban Pasundan, kemudian Salman Al Farisi, kemudian mana lagi, jadi saya harus cepat pergi. Sebab kalau tidak banyak teman yang nakal main jemput aja, atau yang dijanjikan malah enggak. Ya, alhamdulillah apapun bagaimanapun kita bisa bertemu bersilaturahim setelah kita menyelesaikan ibadah saum. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau saja orang itu tahu tentang keistimewaan dan keunggulan Ramadan, pasti dia dia gembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia akan merasa sedih harus berpisah dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan untuk menggambarkan betapa beruntungnya orang yang bisa menikmati bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan tahun ini masih bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya tentu saja, berhasilkah ibadah Ramadan kita? Jawaban yang pasti hanya Allah. Tetapi agama kita memberikan petunjuk supaya kita melakukan evaluasi sampai seberapa jauh keberhasilan dari ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah Ramadan. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk ibadah, sebut saja ritual, sholat, kemudian saum, termasuk juga zakat dan ibadah haji dan lain-lain, selain merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah, merupakan bentuk taqarrub kita kepada Allah, di dalamnya juga ada muatan ikhtiar spiritual untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, menghilangkan berbagai macam amradul qulub, penyakit-penyakit rohaniah. Secara eksplisit Quran menyatakan bahwa sholat umpamanya dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu selain merupakan tiang agama, rukun Islam yang kedua, begitu penting, juga dikatakan dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Semakin sering seseorang melakukan sholat, paling tidak peluang untuk berbuat jahat lebih kecil, karena waktunya dipakai untuk sholat. Tidak hanya itu sebenarnya, tapi dengan sholat itu ada semacam katakanlah ikhtiar spiritual untuk menjadi orang yang patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat itu kita lebih banyak disadarkan tentu saja bahwa disadarkan tentang betapa pentingnya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat, dan bisa mencegah sekali perbuatan jahat, perbuatan munkar. Kemudian zakat, eksplisit dalam Al-Quran, zakat itu selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah, di dalamnya ada muatan namanya hikmah, yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat, sedekah dan sejenisnya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit tamak, rakus, kikir, ya, hawa, licik dan lain-lain, dan juga bisa membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Karena menurut Al-Quran,
sekian persen dari harta yang kita dapatkan secara halal itu ada muatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada mustahik yang berhak. Jadi kalau ketika kita zakat sebetulnya bukan dermawan, tetapi itu adalah memang hak orang lain untuk diberikan kepada mustahiknya. Nah, ibadah saum eksplisit Al-Baqarah 183 itu adalah saum diwajibkan kepadamu sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Apa indikator potret ketakwaan itu ada diurai dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ada beberapa pernyataan penjelasan Allah tentang takwa. Dan sejak awal Al-Baqarah sudah dijelaskan, Quran itu menjadi petunjuk tidak diragukan bagi orang yang takwa, bagi orang yang bertakwa. Apa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya. Pertama, alladzina yuqimunas shalah. Jadi takwa itu mengerjakan sholat. Di dalam ayat Quran, ayat yang lain disebutkan orang yang takwa itu juga kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang takwa itu selalu menyediakan waktu untuk bangun di penghujung malam, maksudnya sholat malam, dan banyak istighfar, melakukan pengakuan atas dosa dan kesalahan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik ini kalau kita baca sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam itu ternyata diperintahkan kepada Nabi itu 10 tahun sebelum datang perintah salat yang 5 waktu. Perintah salat 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj, yang dalam hadisnya itu ada semacam tawar menawar 50, jadi wallahu a'lam pendeknya pada waktu Isra Mi'raj. 10 tahun sebelumnya Nabi mendapatkan perintah salat malam dulu, yaitu terdapat pada surat Al-Muzammil. Waktu itu Nabi dalam suasana batin tertekan, dihina, dilecehkan menjadi-jadi. Ketika turun surat Al-Qalam, Nabi sudah diberikan penjelasan. Yang gila bukan kamu, yang gila mereka Muhammad, kamu harus yakin. Masa depan bukan pada mereka, pada kamu. Ini soal waktu saja. Sebagai manusia mendapatkan tekanan, fitnah dan pelecehan yang berlebihan, Nabi pun merasa tertekan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan resep kepada Nabi yang kemudian oleh Nabi diabadikan menjadi resep bagi umatnya ketika menghadapi berbagai macam kesedihan, penderitaan, tekanan dan lain, yaitu qumil laila, kau dihina, kau dizalimi, kau difitnah, kau disakiti. Ada pesan tersirat di sana. Jangan marah, marah nggak pernah menjadi solusi. Jangan dendam, orang dendam itu biasanya tidak tenang, pikirannya jelek terus, ingin mencelakakan orang. Jangan putus asa, tugas mensuci, jadi harus apa? Qumil laila, serahkan aja kepada Allah dengan sholat malam. Dan sholat malam itu perintah pertama, kata Ibnu Abbas, mufassir generasi sahabat, setelah turun ayat Al-Muzammil perintah sholat malam itulah Nabi terus sampai menjelang wafat hampir tiada malam tanpa sholat malam. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam. Qumil laila, sakun sholat malam. Dan yang kedua baca istighfar. Nah, dalam surat Al-Muzammil itu wahyu yang generasi pertama diberikan janji lakukan sholat malam dan baca Quran. Jadi wahyu yang telah turun harus dibaca lagi, diulangi. Lantas ada 2 janji Allah. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kau lakukan sholat malam, kau baca Quran, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena kaya, bukan karena jabatan kedudukan, dan bukan karena darah biru, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dan baca Quran. Kemudian inna nasya'atal laili asyaddu wa muqila. Bangun, membiasakan bangun salat malam dan membiasakan akrab dengan baca Al-Quran, kamu akan mendapatkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam ujian. Nah, ini ayat Quran, kita percaya betul. Dan saya ingat ini kepada bapak-bapak yang sama-sama di ITB. Dulu tahun 70 sekian, awal-awal saya memberikan kuliah agama
dan humaniora etika di ITB, pernah mahasiswa-mahasiswa saya melakukan penelitian. Banyak penelitiannya itu, tapi yang ingin saya sampaikan yaitu penelitian yang menarik dalam konteks pembicaraan kita sekarang. Orang-orang yang biasa sholat malam dan baca Quran, rata-rata mereka itu relatif lebih tangguh menghadapi ujian dan tantangan dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh kabirangan lah paling tidak. Nah, saya percaya betul itu dengan hasil riset yang menurut hemat saya dapat dipercaya. Dalilnya juga ada surat Al-Muzammil itu. Jadi lebih tahun 80 sekian juga pernah juga mahasiswa saya melakukan penelitian juga. Yang ini menarik, nggak tahu latar belakangnya bagaimana saya lupa, tapi ada catatan di agenda saya, yaitu orang-orang yang biasa sholat malam dan biasa akrab dengan Al-Quran, ternyata mereka itu kepikunannya ditangguhkan, tidak mudah pikun. Wallahu alam itu. Tapi kalau kita baca sejarah, ini memang ada pengalaman sejarah. Coba aja Bapak Ibu pelajari itu. Orang-orang yang punya prestasi yang luar biasa dalam dunia keilmuan. Kita ambil dua representatifnya, dua tokoh. Satu tokoh tasawuf ya akhlak. Yang kedua tokoh fikih. Yang banyak berpengaruh di Indonesia, bahkan kadang-kadang dikultuskan begitu. Satu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, dengan karya besarnya udah ratusan tahun itu diterjemahkan ke berbagai macam puluhan bahasa. Bahkan sekali lagi orang merasa dianggap sejajar, kadang-kadang merasa lebih dari Quran, begitu luar biasanya pengaruh ini. Bermazhab Syafi'i, lebih dari 100 juta pengikutnya. Pengikuti dapat buku Al-Um. Yang kedua Al-Ghazali, karyanya ada Ihya Ulumuddin, itu terkenal, terjemahkan ke dalam puluhan bahasa itu Ihya Ulumuddin, sebagai buku landasan moral universal begitu, baik sekali dibaca, bukan hanya oleh yang pensiunan, yang belum pensiun juga baca, indah, nyaman gitu, tenang. Nah, ternyata kelebihan beliau-beliau yang punya prestasi akademik, karya tulis yang monumental, yang namanya harum itu adalah mereka-mereka yang ternyata pengamal sholat malam dan baca Quran. Jadi yakin betul lah, dalilnya ayat, faktanya ada, hasil penelitian juga bukti. Maka saya sering punten kepada barangkali ada yang waktu nikah, khutbah nikahnya saya sering sampaikan, rumah tangga itu adalah kehidupan duniawi. Dalam rumah tangga itu selalu ada ujian dan cobaan, bukan di surga. Ujian, cobaan, tantangan, kadang-kadang fitnah, harus siap. Kalau kalian dihadapkan dengan ujian yang berat, kalian tidak mampu melaksanakan, jangan putus asa. Resepnya ada sabda Nabi, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, atau bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam, wa yadhkuranillah, pasrah zikir kepada Allah. Allah menyatakan janji pasti benar. Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Salat malam juga resep ketika kita menghadapi suatu problem yang mungkin nalar kita nggak cukup. Ya, salat malam dan baca Quran. Ada seorang ibu mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah saya ini selalu mengatakan begitu. Selalu melaksanakan katanya sholat malam dan baca Quran, tapi sambutan itu kebayar-bayar. Ya saya katakan lain lagi kalau bayar hutang ya bukan dengan tahajud. Walaupun tahajud bisa mendukung begitu baik. Ibu dan Bapak, ini adalah amalan potret. Kita berbicara tentang potret keberhasilan saum, takwa itu, sholat malam. Lantas Quran menyebutkan masih dalam awal surat Al-Baqarah, orang yang takwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa itu selalu siap berbagi, diminta atau tidak, senang berbagi. Kalau orang itu senang berbagi, mestinya dia harus mandiri. Nggak bisa dia berbagi tapi dia sendiri sebetulnya minta dibagi. Maka oleh karena itulah, kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ada hal yang menarik yang sering-sering agak kurang dikembangkan, padahal sangat penting. Beliau jadi Nabi itu kan 22 tahun lah, tapi jadi pengusaha beliau itu 50 tahun. 50 tahun.
Beliau jadi nabi mulai usia 40 tahun, tapi sebagai pembisnis beliau 24 tahun. Sebagai orang yang mandiri, tidak minta kepada orang lain sejak 8 tahun. Yang dikerjakannya pekerjaan tidak populer, pasti bukan penghinaan, tapi ini adalah uswah keteladanan. Tidak ada pekerjaan yang hina sepanjang halal menurut agama, tentu benar menurut negara. 8 tahun pulih menjadi pengembala kambing, rupanya orang kaya. 12 tahun latihan bisnis, 24 tahun sukses. Sejak 24 tahun beliau sudah membaca peta sosial, peta dakwah kota Makkah. Ternyata kemunkaran yang besar di kota Makkah waktu itu selain musyrik juga adalah materialistis. Segalanya diukur oleh duit, segalanya oleh diukur harta. Oleh karena itu beliau pun harus melakukan sebuah sinergi dalam kaitan harta. Nikahlah dengan janda kaya, bukannya lilung kagelung. Ya, karena beliau sendiri orang kaya waktu itu. Mas kawinnya aja ada mengatakan 10 ekor unta. Nah, di sini nggak akan ada dosen yang punya 10 ekor unta. Itu ayah unta lagi. Nah, ada mengatakan 20 ekor unta. Pendeknya bukannya lilung kagelung. Nikah selain melaksanakan perintah Allah, itu adalah sinergi melahirkan sebuah kekuatan modal. 24 tahun 20 di Mekah sampai usia beliau mendapat Tuhan wahyu, masih bisnis, tidak dapat wahyu mengurangi aktivitas bisnis karena waktunya sudah dibagi. Beliau dengan kesana kembali melakukan dakwah, menolong orang Islam yang lemah pada waktu itu. Nah, setelah beliau di Madinah de facto menjadi pemimpin. Nah, beliau mengurangi, beliau hidupnya jadi pas-pasan, tapi nggak pernah minta-minta. Beliau haramkan keluarga menerima zakat, harus memberi, kalau tidak memberi tidak menerima. Itu jelas beliau itu. Sedekah terima, hibah beliau terima. Harga terjadi dalam sebelum beliau jadi di Madinah orang kaya. Nah, setelah di Madinah jadi pemimpin, memang beliau hidupnya pas-pasan gitu. Ini bedanya beliau dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri maksud saya. Nah, kembali tentang potret orang yang indikator ketakwaan untuk melakukan self koreksi kita sampai seberapa aja nih hasil saum ini, apa hanya sekadar mengurangi kegemukan saja gitu. Ada tadi kapan siap memberi kepada orang lain itu? Orang takwa itu dikatakan siap memberikan harta kekayaan fisarra iwadara dalam segala situasi, pada saat lapang ataupun pada saat sempit, pada saat untung, pada saat rugi. Pendeknya dia terpanggil untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan ala hubbihi, selalu siap memberikan harta yang masih dicintainya. Nah, ini ada Quran yang berbicara Al-Baqarah. Pada ayat-ayat berikutnya mungkin ada kaitan ini dengan kenapa ada budaya silaturahim justru setelah saum begitu. Orang yang takwa itu dikatakan al-kaziminal ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan, mengendalikan emosi kemarahan. Jadi ada seorang sahabat, bukan dari Dago, dia datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya sudah Islam, saya sudah salat, saya zakat, saya saum, apalagi yang harus saya lakukan untuk menjadi muslim yang baik? Kata Nabi, la ta'udhu, tanggede amak, kira-kira begitu kalau bahasa di Dago. Jangan mudah marah. Sahabat itu mengatakan, enteng ini jadi orang Islam nggak boleh marah. Ya. Begitu turun di masyarakat, bergaul dengan masyarakat, dia mengeluh. Ternyata yang paling sulit jadi orang Islam tuh nggak boleh cepat marah. Sholat gampang lah, puasa segala macam gampang, tapi nggak boleh marah. Pada saat ada potensi pika kehelun, pika meken numpuk, pada saat jengkel kepada orang lain nggak boleh marah. Ternyata paling berat hidup menjadi muslim yang baik itu nggak boleh marah. Pada saat menurut pikiran saya, rasanya wajar kalau saya marah. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata bagi saya yang paling berat jadi muslim yang baik itu nggak boleh marah. Kata Nabi, kamu harus selalu ingat, ketika kamu marah, iblis menguasai kamu. Apa yang kamu katakan campur itu dengan pengaruh iblis. Jadi kalau begitu ta'udz, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain menggambarkan sedang marah, katanya marah itu bagaikan api, wudu dan seterusnya. Ada nasihat barangkali baik juga kita
mantapkannya. Lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal berbicara. Ketika sedang marah, menyesal tidak bicara lebih baik daripada menyesal berbicara. Sulit diperbaiki, apalagi sekarang ada sosial media, bisa direkam. Si bapak eta juga bagat ini tukang gede amok, ini amok-amokan kalimatnya kalau mana alhamdulillah. Al-kadziminal ghaidha, maka kita terapkan memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Selanjutnya, al-afina 'anil nas, selalu siap berjiwa besar memaafkan orang lain. Barangkali ini salah satu kenapa silaturahim itu diambil inisiatif oleh para pendahulu kita pas di bulan Syawal disosialisasikan. Ada kaitan potret orang yang saum berhasil itu adalah potret orang yang takwa itu adalah selalu siap memaafkan. Dan ternyata kita menemukan puluhan kalau tidak ratusan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang saling memaafkan itu. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yasil rahimah." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia membiasakan silaturahim. Silaturahim sebagai bukti bahwa kita iman kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, perbanyaklah silaturahim. Hidup tanpa lawan, hidup tanpa musuh. Yang jadi musuh cuma iblis dan setan. Ya, mudah diucapkan tapi praktekan. Salah satu namanya barangkali bekal kita lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal berbicara ketika kita marah. Kita terapkan paling tidak di rumah. Man khairun nas ya Rasulullah, sebetulnya manusia yang terbaik itu seperti apa? Beliau menjawab, khairun nas, manusia terbaik itu atqahum lirabbi, tentu orang yang paling takwa. Kemudian selanjutnya wa ausaluhum lirrahim, orang yang paling rajin, paling sabar, paling tekun melakukan usaha silaturahim. Ingin hidup tanpa musuh, tanpa lawan cuma iblis dan setan. Wa ausaluhum lirrahim, orang yang paling rajin bersilaturahim, orang yang paling tekun bersilaturahim. Dan yang ketiga, wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah mereka yang punya kepedulian amar ma'ruf nahi munkar, ingin mengajak orang lain selalu berbuat baik dan ingin berusaha mencegah, menasihati orang lain supaya tidak melakukan kemunkaran. Amruhum bil ma'ruf wa anhum 'anil munkar. Ayul amal ahabbu ilallah, ya Rasul, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Kalau saya melaksanakannya, Allah cinta kepada saya. Nabi menjawab, pertama tentu saja iman. Setelah iman apa? Silaturahim, menghubungkan tali keakraban dan tali persaudaraan. Dan kemudian yang ketiga, Nabi menyatakan adalah mengendalikan emosi kemarahan. Kalau begitu ya Rasulullah, amal apa yang paling dimurkai oleh Allah? Kalau orang melaksanakannya Allah murka kepadanya. Nabi menjawab, amal yang paling dimurkai oleh Allah pertama al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, memutuskan tali silaturahim. Masih keluarga dekat dianggap orang lain, sudah kenal pura-pura nggak kenal karena tidak ada sesuatu yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah mereka yang selalu namanya mengajak kepada kemunkaran, menghalangi perbuatan yang ma'ruf, perbuatan munkar. Nah, amar munkar, nahi ma'ruf. Beliau bersabda, inna sadaqah wa silaturahmi, sedekah dan silaturahmi itu akan menyebabkan seorang bisa berumur panjang, bisa wafat husnul khotimah, dan bisa mencegah dari kebencian orang, serta akan mendapatkan kesehatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hidup tanpa musuh, hidup tanpa lawan, dan banyak sedekah akan bertambah sehat dan bertambah mengurangi, menghilangkan kebencian orang lain kepada dirinya.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tentang silaturahim. Asra'ul khair thawaban, perbuatan baik yang paling cepat pahalanya, paling cepat imbalannya dari Allah masih di dunia. Pertama adalah albirru, berbuat kebaikan, silaturahim, menghubungkan silaturahim. Hidup tanpa lawan, hidup tanpa musuh, pahalanya akan dapat dirasakan, nikmatnya akan dirasakan ketika kita jelek. Yang paling cepat akibatnya, dosanya ada satu, dan yang kedua orang yang banyak berbuat memutuskan tali silaturahim. Jadi stresnya akan lebih cepat itu kalau banyak musuh, banyak lawan, itu qati'atur rahim. Dan beliau menyatakan laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza qati'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim yang sungguh-sungguh itu tidak cukup kamu bersilaturahmi karena orang yang memang ingin silaturahim dengan kamu. Tapi silaturahmi yang benar itu adalah kamu bersilaturahmi dengan orang, dengan setiap orang. Apakah dia ingin bersilaturahim dengan kamu atau dia tidak mau silaturahmi dengan kamu, tapi kamu berusaha supaya membangun kebersamaan, kedamaian dan lain-lain. Ini silaturahim yang paling baik tanpa melihat apakah orang itu mau silaturahim dengan kita atau tidak. Dengan tegas Nabi menyatakan la takunu imma, hati-hati umatku jangan menjadi pendendam, jangan kalian menjadi pendendam. Apa taqulun, kalian berkata dengan enak kalau orang lain berbuat baik, ahsana, ya saya juga berbuat baik kok. Tapi kalau dia buat jahat, apa boleh buat, adil-adil saja lah, saya lakukan juga hal yang sama. Nabi menyatakan jangan kalian menjadi pendendam. Kalian tetap berkata, kalian harus berkata, saya akan tetap berbuat baik kepada siapapun, walaupun orang lain itu tidak berbuat baik kepada saya. Ini tentang beberapa hadis yang sempat saya temukan untuk menggambarkan tentang betapa pentingnya silaturahim ini. Tentu bukan hanya bulan Syawal. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata bi rahmatih. Nabi bersabda ada 3 perbuatan yang kalau dilakukan maka Allah akan memberikan proses hisab yang ringan, dan Allah menjanjikan kepada orang itu akan dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah. Para sahabat berkata, qalu wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu perbuatan yang menjamin diri kami masuk surga, yang menyebabkan rahmat Allah? Siapkan dan biasakan kamu memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Siapkan dirimu untuk menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kepada kamu. Kalau kita menolong kepada orang lain yang banyak menolong, itu namanya balas jasa. Nah, ini adalah hasabahullah hisabayah, proses hisab yang ringan, yaitu hubungkan tadi keakrab, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, watasil man qata, kamu berikhtiar, berusaha mewujudkan keakraban dan silaturahim dengan orang yang memusuhi kamu, dengan orang yang membenci kamu. Dan kemudian wata'fu amman zalamak, kamu selalu siap diminta atau tidak memaafkan orang-orang lain yang berbuat zalim kepadamu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian tidak benar dalam beriman. Begitu tentang pesan bersilaturahim. Akhbirni bi fawadilil a'mal. Rasul ajarkan kepada kami perbuatan-perbuatan apa yang punya fadilah, keutamaan. Beliau menyatakan silman qata, siapkan diri untuk berhubungan silaturahim dengan orang yang ingin memutuskan silaturahim denganmu. Berusahalah bersahabat dengan orang yang sedang berusaha memusuhi kamu. Yang kedua, waqti man harama, siapkan diri untuk menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Kalau kamu menolong orang lain karena orang itu sering menolong kamu, itu namanya balas jasa. Tapi tolong berilah orang lain yang tidak pernah memberi kepadamu. Wa'fu amman zalamak,
dan maafkan orang lain yang kamu tahu dia zalim kepada kamu. Beliau ulang kembali, Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Iman dan dendam tidak mungkin bersatu dalam satu diri. Ufshus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian, ini disampaikan oleh beliau pada awal membangun masyarakat Madinah. Setelah beliau menyelesaikan membangun masjid, membangun masyarakat, ada 4 pesan yang harus menjadi potret masyarakat Islam yang diminta oleh Ufsus Salam. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, jangan bosan-bosan. Tebarkan salam kesantunan kepada orang. Yang kedua, hubungkan tali keakraban, jangan sampai berputus silaturahmi. Yang ketiga, wat'imut ta'am, biasakan untuk selalu menolong orang lain, memberi makan kepada orang yang memerlukan makan. Dan yang keempat, wasallu bil lail wan nas niyam, kamu biasakan melakukan salat malam dan ketika orang-orang lain sedang nyenyak tidur. 4 amalan ini mudah-mudahan menjadi amalan kita. 4 pesan Rasul awal membangun masyarakat Madinah. Setelah membangun masjid, beliau menyampaikan 4 amalan untuk masyarakat, yaitu tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, hubungkan tali keakraban dengan dan persahabatan. Yang ketiga, wujudkan kepedulian sosial, menolong orang lain, menolong makan orang lain yang memerlukan makanan, dan kawal dengan sholat malam yang sedang tidur. Bapak dan Ibu tentu membaca sejarah, beliau 622 pindah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan jumlah sekitar 200 orang, tapi 7 tahun kemudian beliau sudah melaksanakan tawaf qadha, umrah qadha, berkumpul di Zulhulaifah, tempat mikot, 10.000 dari 200 orang. 7 tahun menjadi 10.000. Kalau umrah 10.000, pasti jumlah umat Islam lebih dari 10.000. Nggak mungkin umrah penduduk 100% berangkat. 10.000 berkumpul di Zulhulaifah, Abyar Ali, tempat mikot itu, di bawah komando beliau. Labbaik Allahumma umratan Tuhan, kami datang menghadapmu melaksanakan umrah, berangkat ke kota Makkah. Beliau para sahabat tawaf, sa'i, tahallul, beliau menyampaikan pesan merah. Apa yang terjadi? Terjadilah futuh Makkah, proklamasi kota Makkah, yaitu diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat orang-orang yang dulu memusuhi kamu, membenci kamu, mengusir kamu, yang anti kepada kamu, kali ini semuanya berbondong-bondong, bertekuk lutut menjadi pengikutmu, afwaja, sampai ke Taif, katanya 70 km afwaja. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi. Dan surat An-Nasr itu idza jaa nasrullah, itu surat pendek tapi turunnya di Madinah, mengabadikan peristiwa ini yang syarat dengan teladan ini. Dikatakan kalau sudah datang pertolongan dari Allah kepadamu, kau lihat itu orang-orang yang dulu membenci kamu, mengusir kamu, memerangi kamu, berbondong-bondong menjadi pengikutmu. Allah memerintahkan, kau menang, kau sukses, jangan merasa suci. Wasabbih bihamdi rabbik, puji, sucikan Allah, jangan merasa suci diri, mentang-mentang sukses, mentang-mentang menang, mentang-mentang berhasil. Yang kedua, kau sukses, kau menang, jangan kecewa karena kau enggak dipuji. Kenapa? Bihamdi rabbika, karena puji hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Yang ketiga, kau sukses, kau menang, kau gembira, ada orang lain yang tersakiti karena kalah dan lain. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka dikemaslah oleh Rasulullah SAW dalam bentuk zikir, menjadi amalan orang-orang saleh. Bahkan kalau ada yang disebut uzlah, ada tradisi dan dunia sufi uzlah, berada di sebuah ruangan agak tertutup, memisahkan diri dari kesibukan waktu-waktu tertentu. Nah, amalannya itu yang diperintahkan dalam surat An-Nahl, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dulu saya punya guru besar, beliau ini
suka kritik. Islam Indonesia nggak maju-maju, nggak akan maju-maju, terlalu banyak zikir, kurang mikir. Ya saya diam aja, dia kok nanti nggak lulus. Kalau kita sedang diskusi, kita keluarkan ayat Quran, bilang nggak usah pakai ayat, aku juga tahu. Nalar, mikir, katanya. Beliau tulis itu buku Rasionalisme Islam. Tapi Allahumma yarham, beliau yang sangat rasional. Saya ingat mahasiswa UIN tidak akan diberi beasiswa kalau berangkat ke Timur Tengah. Tapi kalau ke Kanada, ke Mekil dibiayai, kalau ke ini dibiayai begitu. Nah, ini beliau. Tapi pada akhir hayat beliau, Allahumma yarham, Pak Harun Nasution. Beliau bergabungnya bukan dengan Muhammadiyah, bukan dengan NU, tapi bergabungnya adalah dengan Abah Anom di Suryalaya. Dan di Abah Suryalaya, Qadariyah, Naqsabandiyah. Amalannya bukan alat, amalannya bukan yang ilmiah, tidak, zikir. Habiskan waktu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita boleh setuju, boleh tidak, tapi ini adalah fakta. Orang yang banyak zikir ternyata menjadi lebih tenang, lebih tentram. Saya yakin karena saya juga banyak bergaul dengan bapak-bapak yang ada masalah kehidupan, saya bilang saya nggak bisa memberikan saran. Sudahlah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi jangan yang di Gua Hiro. Kalau di Gua Hiro itu kan tahanus sudah nggak ada lagi. Ada lagi yang sampai tidak makan, bukan cara Islam. Ini biasa saja, cuma agak sedikit menyendiri, perbanyak itu pasrah kepada Allah, baca Quran, antara subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Akhir kehidupan beliau meninggal dunia dalam keadaan tenang. Nah, ini salah satu saja. Kita bisa tulis beberapa tokoh orang-orang yang semula rasionalis, stres. Ini ada pasrah. Subhanallah walhamdulillah wa bihamdillahil azim. Tentu zikir ini baik kalau kita juga sholat. Zikir ini baik kalau kita punya harta, masih zakat. Ini zakat enggak, sholat enggak, zikir aja terus. Ya tentu salah, tentu salah. Nah, ini adalah salah satu pesan Rasulullah, 4 pesan moral Rasulullah. Tebarkan salam, hidup, wasilul arham, hubungkan tali keakraban, jangan punya musuh. Yang ketiga, wujudkan kepedulian sosial, senang menolong orang lain. Dan yang keempat, di penghujung malam kau lakukan sholat malam. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita. Nah, Ibu dan Bapak, apa ini semangat silaturahim ini yang secara praktis kita kutip saja. Pertama, kutip surat Al-Hujurat, sudah populer. Ada petunjuk praktis dari Rasul untuk membangun keakraban. Ada pertama, kalau kita mendengar berita yang tidak baik tentang teman kita, apalagi istri kita, punten kada kegangguan istri atau suami kita, kata Quran, fatabayyan, jangan cepat percaya berita-berita yang jelek tentang istri kita, suami kita, teman kita. Jangan sampai kamu membenci orang ternyata karena salah informasi. Recheck and recheck, tabayyun namanya. Nah, harus biasa tabayyun. Kalau dengar berita tidak baik, lebih nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau berita baik, silahkanlah, terserah. Tabayyun, fatabayyanu, banyak konflik di masyarakat karena kurang tabayyun. Tidak sedikit orang yang cengkel kepada seseorang pejabat karena kurang tabayyun, atau juga sebaliknya. Nah, kurang tabayyun yang paling parah adalah kalau tabayyun tidak dilakukan di antara suami istri. Saat dengar berita jelek tentang istri, langsung saja reaksi. Fatabayyanu, check and recheck. Kemudian perintah dalam Quran, kalau terjadi ada sedikit kesalahpahaman terutama dalam berkeluarga, islah, segera bereskan, jangan dibiarkan. Tidak sempurna iman seorang kalau bertengkar lebih dari 3 malam. Tidak sempurna iman seorang suami, iman seorang istri kalau bertengkar sampai dimalamkan. Nah, kenapa sampai dimalamkan? Karena malam yang diperlukan. Nah, islah. Hindarkan diri dari taskhiriyah, memperolok-olokan orang lain. Taskhir, la yaskhar qaumun min qaumin, memperolok-olokan, termasuk kalau kampanye jangan pakai memperolok-olokan. Ada program lah, itu baru nama takwa. Hindarkan talamuz. Talamuz itu melakukan pelecehan, penghinaan, mengganti nama, tanabazubil alqab, memanggil orang dengan gelar-gelar yang menyakitkan, ya.
Sehingga kita panggil orang dengan gelar yang menyatakan si obleng, kemudian tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang, sibuk cari kesalahan orang lain gitu. Kalau sudah terlanjur tahu, ya sudah. Kalau mau dakwah amar ma'ruf atau paling tidak doakan jadi orang baik, tidak kemudian digoreng sedemikian rupa sehingga tambah riweuh begitu, tambah menyakitkan. Hindarkan diri dari suudzon, negative thinking. Suudzon, lebih baik salah berhusnudzon. Kita salah dikira baik, atau nggak baik, nggak dosa kalau itu. Ya paling-paling ada resiko aja itu. Suudzon, buruk sangka. Nilai orang lain apa adanya, suudzon. Dan yang ditekankan pada pesan dari beberapa pesan Al-Hujurat ini adalah tentang membuka aib orang lain, dikemas dalam cerita namanya ghibah. Sampai dengan tajam Quran menyatakan kepada memberikan teguran kepada orang yang suka membuka aib orang lain, sampai dikatakan, apa kamu sampai hati makan daging dari bangkai temanmu sendiri? Itu kan surat orang senang, nikmat gitu kalau menceritakan aib orang lain gitu. Ya senang gitu. Apalagi kalau tidak jadi fitnah kan. Aib ini diterangkan dalam surat Al-Hujurat di Ausli ayat 13 sampai 18. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran sampai kepada teknis untuk membangun keakraban dan persaudaraan. Saya kutip satu lagi hadis melestarikan keakraban. Hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban muslim kepada muslim yang lain ada 6. Satu, kalau orang lain mengucapkan salam, jawab dengan salam. Ya, jangan salam hutang bayar, ya nanti lah bayar hutang. Jawab dulu lah. Assalamualaikum, jawabnya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan disingkat. Assalamualaikum. Jawabnya singkatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di kita ada masalah sekarang ini karena sedang dimasyarakatkan tentang ucapan-ucapan yang dari agama lain ya, tapi sesama muslim masa pakai ucapan yang seperti itu. Assalamualaikum saja dapat pahala, jangan disingkat jangan disingkat baca, jawabannya lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saling doa, mendoakan. Itu satu, kata Nabi, hakul muslim alam sittun. Yang kedua, kalau orang lain mengundang, tentu undangan yang tidak dilarang oleh agama, penuhi undangnya. Senang itu orang kalau undangannya dipenuhi oleh kita. Kalau tidak bisa, kita juga memberitahu, mohon maaf nih nggak bisa hadir. Yang ketiga, kalau orang lain minta tolong, tolonglah. Kalau orang lain minta tolong, tolonglah. Kalau tidak bisa, sampaikan permohonan maaf tidak bisa. Dan sampai soal bersin. Sampai soal bersin diatur itu untuk membangun keakraban personal. Kalau orang lain bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah tasmid. Kalau wanita, yarhamukillah. Kalau pria yang bersinnya yarhamukallah. Kalau berjamaah, yarhamukumullah. Barangkali aja ada bersin berjamaah. Ini kelihatannya sederhana, Bu ya. Tapi kalau kita merasa sedang antri begitu di belanja, ada yang bersin, lantas kita tutup mulut, agak lain lah orang itu. Tapi kalau orang bersin dan dibaca alhamdulillah, kita yarhamukillah, luar biasa. Nah, baru ketemu tapi rasanya nyambung gitu. Ada komunikasi rohani gitu sesama muslim. Nah, ini kelihatannya sederhana tapi sekali lagi bagian daripada resep-resep untuk membangun keakraban, persahabatan, persaudaraan, yaitu kalau orang lain bersin dan mengucapkan alhamdulillah, jawab dengan yarhamukallah atau yarhamukillah kalau wanita. Kemudian kalau sakit, itu ada kunjungi dan ada etika. Jangan merugikan orang yang dikunjungi. Jadi kalau mengunjungi orang yang sakit, jangan sampai sekarang dibekal. Imas habisnya dan menuju tidak mengkritik ku abdi baik di sana karena rombok sebatas manfaat segala di bawah. Yang dilakukan ada yang baca Fatihah. Yang paling tepat bukan baca Fatihah, boleh baca Fatihah tapi disambung dengan doa.
dengan doanya adalah doa untuk sehat. Robbanas adhibil ba'sa isfi intasab. Jangan sakit ya, ya innalillahi ya itu karunia ya. Nah, etikanya begitu, mengunjungi yang sakit, kemudian sampai kepada kalau seorang meninggal dunia masih ada itu untuk membangun keakraban itu. Umumkan bahwa dia meninggal dunia, kemudian terangkan kebaikannya, jangan terangkan ketidakbaikannya, saling memaafkan, kemudian diinformasikan, dimandikan, pria oleh pria, wanita oleh wanita kecuali suami istri, lantas disolatkan, sholat jenazah, kemudian dikafan dulu, kemudian disolatkan, diantarkan ke kuburan. Cuma memang ada debatable soal ibu-ibu mengantarkan ke kuburan. Sebetulnya bukan dilarang, akan tetapi kebersama-samanya itu. Jadi harus dilihat sajalah, dilihat tentang ini keluarga, kau rasanya punya saudara atau familiaritas sangat menjengkelkan, menyiapkan proyek untuk mendapatkan pahala, itu bersabar menghadapi nupika sebelum. Maka kita bersabar pada orangnya, itu tidak ada yang hilang pahalanya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ini menjadi bagian daripada kebiasaan kita sebagai wujud dari halal bil halal, silaturahim pada bulan Syawal. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah ini ya saya menyadari betul karena sudah 82 tahun saya menghilang, tapi hari kapan bawa jawaban